Bab 1301. Setelah menghancurkan Alchemy Guild, Tan Yun menghilang ke langit malam. Para abadi yang mendengar suara keras terbang keluar dari gedung satu demi satu, melihat ke Guild Alkimia yang berubah menjadi reruntuhan, dan mereka ngeri. Ini harus dilakukan oleh Jenderal Tan Yun dari kota abadi Suanyuan. Itu pasti dia. Aku pernah mendengar bahwa Tan Yun telah mencuci rumah 11 jenderal yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng. Rumah jenderal ke-11 memiliki lebih dari 30.000 orang. Mereka semua dibantai oleh Tan Yun. Guild pemurnian pil ini pasti dilakukan oleh Tan Yun, kecuali dia, tidak ada seorang pun di kota terbengkalai yang berani melakukan ini. Petik 2. Petik 2. Setengah jam kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit malam, dan terbang di luar, paviliun ganda es dan api, langsung di bawah mansion Tuan Kota. Ledakan. Tan Yun menghancurkan gerbang paviliun dengan pedang, dan setelah memasuki paviliun 2 tingkat, dia membantai lebih dari 30 pria dan penjaga toko. Setelah paviliun 2 tingkat dicuci dengan es dan api, Tan Yun mengobrak-abrik atribut es dan bawahan api, total 960 spesies. Sesaat kemudian, Tan Yun memasuki Pilfire Immortal Hall yang dibuka oleh Alchemy Guild, membunuh 56 orang di dalamnya, dan kemudian mengambil semua apinya. Saat malam memudar, Tan Yun memasuki Refining Guild. Ada 23.000 orang di persekutuan, dan tidak ada yang akan selamat. Darah berdeguk dari gerbang aula Guild Pemurnian, cukup mempesona. Chen Si, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, keluar dari Guild Pemurnian Talisman dengan pedangnya, dan 19.000 orang di Guild semuanya terbunuh. Di jalan, ketika saya melihat keabadian Tan Yun, mereka melarikan diri seperti burung yang ketakutan, ingin memberitahu jejak Tan Yun, orang gila pembunuh ini. Siang akan datang. Ledakan. Ledakan keras bergema melalui ratusan sen, dan para abadi melepaskan kesadaran abadi mereka dan menyelimuti mereka, dan menemukan bahwa serikat pemurnian yang menjulang tinggi yang berdiri di kota runtuh. Segera, semua orang menemukan melalui kesadaran abadi bahwa seberkas cahaya ungu bangkit dari reruntuhan dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. 3 jam kemudian, rumah wakil Tuan Kota. Di aula utama, wakil penguasa kota Linghu Yunfei memandang ke samping pada seorang lelaki tua bernama Jia He dan berkata, "Steward, apakah 11 jenderal datang untuk menangkap Tan Yun?" Dan, tidak menunggu kata-kata Jia He, suara panik datang dari luar aula, "Wakil Tuan Kota, hal besar tidak baik." Segera, seorang jenderal abadi di alam kekaisaran bergegas ke aula dengan tergesa-gesa, berlutut dengan satu lutut ke arah Linghu Yunfei, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Wakil Tuan Kota, rumah Jenderal Sima, rumah Jenderal Suge, dan 9 lainnya untuk diambil, berlindung padaku. Rumah Laksamana kota telah dicuci darah oleh Tan Yun. Apa yang kau bicarakan?" Linghu Yunfei tiba-tiba bangkit dari kursinya, dengan marah berkata, "Tan Yun, bahkan jika wakil penguasa kota membalikkan kota yang ditinggalkan, dia akan menangkapmu." Laporan. Pada saat ini, dengan suara panik, peri jenderal lainnya bergegas masuk ke aula. "Ada apa lagi?" Linghu Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh. "Kembalilah ke wakil penguasa kota." Jenderal abadi menggigit kepalanya dan berkata, "Persekutuan penyulingan pil, persekutuan pemurnian alat, persekutuan pemurnian talisman, dan persekutuan penyulingan arai semuanya dihancurkan oleh Tan Yun. 4 presiden, wakil presiden, dan semua personel dari 4 guild besar semuanya dibantai oleh Tan Yun." Mendengar ini, Linghu Yunfei, yang berusia sekitar 90 tahun, merasakan langit berputar dan meraung dengan suara serak, "Saya sangat marah. 4 guild adalah fondasi kota kita yang ditinggalkan. Tanpa 4 guild, senjata sihir, jimat, pil, dan formasi kota kita tidak dapat lagi disempurnakan. Tan Yun, aku membuat Fox Yunfei bersumpah bahwa aku akan menghancurkanmu berkeping-keping." Tepat ketika Linghu Yun sangat marah, seorang penjaga membawa yang abadi ke aula. Penjaga itu membungkuk dan berkata, "Wakil Tuan Kota, orang ini berkata bahwa ada seseorang, biarkan dia memberimu hadiah besar." Linghu Yunfei menjentikkan alisnya, menatap yang abadi, dan bertanya, "Hadiah apa? Siapa yang mengirimnya?" Abadi berlutut di tanah, memegang cincin peri di kedua tangan dan menyerahkannya kepada Linghu Yunfei, dan berkata dengan jujur, "Itu dikirim oleh penjaga kota abadi Laksamana Suanyuan." "Itu dia." Linghu Yunfei meraung, "Dia membunuh begitu banyak orang di kota kita. Tidak peduli hadiah apa yang dia berikan, wakil penguasa kota tidak akan pernah membiarkannya pergi."
Katakan, apalagi yang dikatakan bajingan kecil itu. Yang abadi berkata dengan hormat, Tan Yun berkata, dia keluar dari kota terbengkalai dan membuatmu kesulitan. Tolong terima hadiah di atas ring. Dia juga meminta si kecil untuk memberitahu wakil penguasa kota bahwa dia akan tinggal di kota yang ditinggalkan untuk waktu yang lama. Setelah mendengarkan, Ling Huyun dengan cepat melemparkan cincin peri ke tanah, dan berkata dengan marah, Tan Yun ini membuatku jijik. Kemudian, Ling Huyun Fei berkata kepada Jia He, ambil cincin peri dan lihat apa yang ada di dalamnya. Budak tua menurut. Jia He membungkuk dan mengambil cincin peri. Ketika pengetahuan perinya memasuki cincin peri, matanya melebar, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Apa yang terjadi dengan pengurus rumah tangga? Ling Huyun Fei bertanya. Wakil tuan kota, kata Jia He, dengan air mata berlumpur keluar dari matanya dan menangis dengan keras. Kepala tuan muda wakil kota ada di dalam, dan wakil muda tuan kota ada di dalam. Tuan kota dibunuh oleh Tan Yun. Langer, Ling Huyun Fei merasa sedikit bingung di kepalanya. Dia melepaskan kesadaran peri, dan pergi ke cincin peri, dan melihat kepala manusia berdarah. Pemilik kepala bukan Ling Huli, tapi siapa lagi? Ah tidak, mata Ling Huyun Fei pecah, tubuh tuannya bergetar hebat, air mata mengalir di wajahnya, dan dia berteriak histeris. Nak, anakku sayang, kamu mati dengan mengenaskan. Engah, Ling Huyun terbang, dan membuatnya marah, mengeluarkan seteguk darah, dan merasakan dunia berputar. Seolah-olah pada saat ini, langit runtuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa putra kesayangannya akan dibunuh oleh Tan Yun. Pembalasan dendam. Ling Huyun Fei menangis, aku harus membalas dendam. Ling Huyun Fei bersumpah untuk tidak membunuh Tan Yun, atau menjadi seorang pria. Jia He melangkah maju untuk menghiburnya dan berkata, wakil tuan kota, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian, kamu harus berduka. Ling Huyun Fei mengepalkan tinjunya dan meraung, Steward, berikan perintahku, biarkan 11 jenderal datang dan mendiskusikan cara menangkap strategi Tan Yun. Pergi. Setelah Jia He menjawab, dia buru-buru pergi. 4 jam kemudian, matahari terbenam seperti darah. Feng Tiantu dan 11 jenderal lainnya datang ke rumah wakil penguasa kota dan memasuki ruang dewan. Setelah mengetahui bahwa 11 jenderal yang telah dibunuh oleh Ling Huli, Ling Huyun Fei menghibur Ling Huyun Fei. Ling Huyun Fei menatap 11 orang dengan mata merah, dan berkata dengan suara yang dalam. Kota terbengkalai sangat besar. Menangkap Tan Yun tidak diragukan lagi seperti jarum di tumpukan jerami. Beritahu kami pandangan Anda. Mendengar ini, Feng Tiantu memimpin dan berkata, wakil tuan kota, menilai dari kekuatan orang-orang yang dibunuh oleh Tan Yun. Kekuatan Tan Yun harus berada di antara tingkat ke-7 dan ke-9 dari alam suci kaisar. Alasan mengapa dia tidak berani menyusahkan 11 jenderal kita adalah karena dia tahu dia tidak yakin. Jika Tan Yun benar-benar kekuatan kaisar alam suci, hanya 11 bawahannya dan kamu adalah lawannya. Tapi kota yang ditinggalkan itu sangat luas, jika kamu ingin menangkapnya, itu terlalu sulit. Mendengar ini, Ling Huyun Fei dengan marah menunjuk Feng Tiantu, bukankah ini semua yang kamu bicarakan omong kosong? Anjing yang dimarahi Feng Tiantu berdarah dan berhenti bicara. Hal yang sama berlaku untuk 10 jenderal lainnya. Bukannya mereka tidak mau mengatakannya, tapi sebenarnya tidak ada strategi yang bagus. Wakil penguasa kota membiarkanmu bicara. Ling Huyun Fei sangat marah ketika memikirkan kematian putra kesayangannya, apakah kalian semua bodoh? Pada saat ini, seorang laksamana bernama Seng Wenze menggigit kepalanya dan berkata, wakil tuan kota, jika penguasa kota dan 20 jenderal lainnya ada di sana, kita dapat bergandengan tangan untuk melepaskan kesadaran abadi dan dikepung dalam sangkar. Tan Yun. Sekarang, untuk kami yang ke-11, jika kami ingin menemukan Tan Yun di antara 4 miliar keabadian, ini benar-benar jarum di tumpukan jerami. Ketika jenderal lain mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Ling Huyun Fei tampak enggan berkata, kamu semua adalah orang pintar, kamu harus bisa menebak tujuan Tan Yun untuk bercampur dengan kota yang ditinggalkan. Sekarang penguasa kota memimpin 20 jenderal untuk menyerang Suanyuan Xiancheng, tetapi Tan Yun, sebagai laksamana Suanyuan Xiancheng, tidak tinggal di Suanyuan Xiancheng, tetapi datang ke sini. Tujuannya adalah untuk memaksa penguasa kota kita mundur. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Jia He melangkah ke aula konferensi dan membungkuk dan berkata, wakil tuan kota,
Tuan Kota telah mengirim seseorang kembali untuk mengirim surat, dan mereka berada di luar aula. Biarkan dia masuk, kata Ling Hu Yunfei. Budak tua mematuhi perintahnya. Setelah Jia He mengambil perintah untuk pergi, dia segera memasuki kamar deputi dengan peri. Jenderal Abadi dengan hormat berkata, "Wakil Tuan Kota, penguasa kota meminta bawahannya untuk memberitahu Anda bahwa formasi pertahanan kota Abadi Suanyuan sangat kuat, dan kota Abadi Suanyuan tidak dapat dihancurkan tanpa beberapa tahun. Tuan Kota ingin kamu pergi." Long Yun Xiancheng Abadi kelas tinggi mengundang 1 atau 2 pembangkit tenaga listrik dari kerajaan kaisar untuk memperkuat dan menghancurkan formasi. Setelah mendengar ini, Ling Hu Yunfei mengerutkan kening dan berkata, "Wakil penguasa kota tahu, Anda sedang menunggu di luar aula." Sebelum suara Ling Hu Yunfei jatuh, kepanikan terdengar dari luar aula. "Wakil Tuan Kota, sesuatu yang serius terjadi." Dengan suara panik, seorang jenderal abadi bergegas ke aula dengan keringat. "Ada apa lagi?" Ling Hu Yunfei bangkit dari kursi, dia sangat kesal. "Kembali ke wakil penguasa kota." Jenderal Abadi berkata dengan gemetar, 2 jam yang lalu, rumah Tuan Kota memiliki lebih dari 10.000 orang, semuanya dibunuh oleh Tan Yun. Ada mayat di mana-mana. Semua istri penguasa kota, ayah mertua dan ibu mertua juga mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula bisa terbakar di mata mereka. Laporan. Pada saat ini, seorang letnan bergegas ke aula dengan cemas dengan tenggorokannya, dan kata-kata berikutnya membuat 11 jenderal yang hadir patah hati dan marah. "Ada apa lagi?" Ling Hu Yunfei berteriak. Letnan itu melirik 11 jenderal, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Ling Hu Yunfei, terengah-engah dan berkata, "Kembalilah ke wakil penguasa kota, sekarang." Bukan hanya rumah 11 jenderal yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng, tetapi Tan Yun telah berlumuran darah. Bahkan rumah besar 20 jenderal di kota kita dibantai oleh Tan Yun. Semua mati. Mendengar ini, Feng Tiantu gemetar seluruh, meraih letnan, dan berteriak, "Di mana istri saya? Di mana anak saya?" Wajah letnan itu pucat dan berkata, "Kapten, keluargamu sudah mati." Berita kematian orang yang dicintai tidak kurang dari 5 badai petir untuk Feng Tiantu. Hal yang sama berlaku untuk 10 jenderal lainnya. Air mata meledak di mata mereka, dan air mata mereka sedih. Letnan itu dengan gemetar berkata lagi, "Wakil Tuan, semua jenderal." Tan Yun masih meninggalkan catatan, dia berkata dia akan segera meninggalkan kota yang ditinggalkan, jangan kirimkan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan datang lagi dalam beberapa saat. Pada saat ini, Ling Hu Yunfei dan yang lainnya tidak punya waktu untuk berspekulasi apakah Tan Yun benar-benar akan pergi ketika deputi mengatakan bahwa Tan Yun akan pergi. Dalam benak mereka lebih suka percaya jika ada sesuatu atau tidak. "Wakil Tuan Kota, jangan biarkan Tan Yun lolos dari gerbang kota." "Ya, Wakil Tuan Kota, sangat berdarah dan dalam, kita harus menangkapnya." "Wakil Tuan Kota, jika Anda benar-benar membiarkan Tan Yun melarikan diri, ketika Tuan Kota kembali, dia menemukan bahwa rumah Tuan Kota telah dibantai. Dengan temperamen Tuan Kota, bisakah dia membiarkan kita pergi? Tuan Kota pasti akan membunuh kita karena kelalaian." Feng Tiantu dan 11 jenderal lainnya berbicara. Setelah mendengar ini, wajah Ling Hu Yunfei menjadi suram. "Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika penguasa kota kembali dan mengetahui bahwa Tan Yun telah melarikan diri, kami pasti akan dieksekusi. Tan Yun tidak boleh dibiarkan melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Dia membunuh putraku dan mencuci darah rumah-rumah 31 jenderal. Kita harus menangkapnya dan menyerahkannya kepada penguasa kota." Setelah itu, Ling Hu Yunfei berkata kepada jenderal peri di luar aula, "Kamu masuk." Yang abadi akan buru-buru memasuki aula. Ling Hu Yunfei berkata dengan sungguh-sungguh, "Jenderal penjaga kota abadi Suanyuan, Tan Yun sekarang membantai di kota terbengkalai, pertumpahan darah di rumah penguasa kota, rumah 31 jenderal, dan pembantaian serikat alkimia, serikat pemurnian, dan serikat pemurnian. Mengenai guild formasi dan guild pemurnian jimat, tolong laporkan ke penguasa kota Mingming. Kamu memberitahu penguasa kota bahwa aku tidak bisa meninggalkan kota yang ditinggalkan untuk saat ini dan mencari bala bantuan sehingga penguasa kota untuk sementara akan menyerang Suanyuan Xiancheng dan kembali untuk menemukan dan membunuh Tan Yun. Adapun Tan Yun, wakil penguasa kota secara pribadi akan menjaga gerbang kota dan tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri." Mendengar ini, Yang Abadi akan pergi dengan tergesa-gesa.
Ling Hu Yunfei memandang 11 jenderal dan berkata dengan tegas, saya akan pergi untuk menjaga gerbang kota sendiri. Anda terus mencari Tan Yun di seluruh kota. Setelah Anda menemukan jejak Tan Yun, pergi ke gerbang kota dan segera beri tahu saya. Petik 2. Bahkan jika kita tidak bisa menangkap Tan Yun, kita tidak boleh membiarkan dia kabur, mengerti? Bawahan mengerti. 11 jenderal berkata sambil menangis. Juga, Ling Hu Yunfei memerintahkan, semua warga kota kami yang ditinggalkan memiliki token identitas. Token identitas ini dibuat dengan teknik rahasia kota kita, Tan Yun tidak bisa berpura-pura. Biarkan perintah berjalan dan biarkan semua prajurit menyelidiki 4 miliar keabadian satu persatu. Siapapun yang tidak memiliki token identitas akan dibunuh karena alasan apapun. Setelah itu, Ling Hu Yunfei bekerja dengan para jenderal dan meninggalkan mansion. 3 jam kemudian, kota terbengkalai, di gang terpencil, terbaring ratusan mayat tentara peri. Di sebuah paviliun jauh di dalam gang, Tan Yun, yang telah mengganti jubah putihnya, menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya untuk mengendalikan peri jenderal tingkat 9 di alam kaisar. Sekarang, wakil penguasa kota Anda, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan saya? Tanya Tan Yun. Jenderal Abadi tampak kusam dan berkata, setelah wakil penguasa kota mendengar berita bahwa Anda ingin melarikan diri dari kota, dia secara pribadi menjaga gerbang kota. Dan 11 jenderal lainnya memerintahkan seluruh pasukan untuk menggeledahmu. Ada juga wakil penguasa kota, yang telah mengirim seseorang untuk memberitahu penguasa kota untuk sementara menyerang Suanyuan Xiancheng, dan biarkan penguasa kota kembali dan membunuhmu bersama. Mendengar ini, Tan Yun merasa lega. Akibatnya, Suanyuan Xiancheng untuk sementara aman. Setelah itu, Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulutnya. Wakil Tuan Kota, apakah Anda memiliki kerabat di kota yang ditinggalkan? Jenderal Peri tampak membosankan dan berkata, ada rumah bangsawan di utara kota. Pemilik istana tampaknya adalah putra tidak sah dari wakil pemilik kota. Setelah mendengar ini, Tan Yun menembak Jenderal Peri dengan telapak tangan dan mencibir, anak haram, hahaha. 2 hari kemudian, sesosok terbang turun dari kehampaan di bawah pintu keluar gerbang kota, berubah menjadi pengurus rumah tangga wakil tuan kota Jia He. Pada saat ini, Jia He tampak panik, dahinya dipenuhi butiran keringat. Butler, ada apa denganmu? Ling Hu Yunfei, yang duduk di kursi, bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Jia He berbisik, wakil tuan kota, tuan muda kedua sudah mati dan dibunuh oleh Tan Yun. Mengenai dia selalu dipanggil secara pribadi, anak haram Ling Hu Yunfei disebut tuan muda kedua. Ling Hu Yunfei berkata dengan sedih dan marah, saya benar-benar marah. Tan Yun membunuh liar saya, dan sekarang membunuh Pinger lagi. Dia ingin saya memotong anak dan cucu saya. Butler, apa yang terjadi? Bukankah aku memintamu untuk memberitahunya dan membiarkannya bersembunyi? Namun, jawaban Jia He selanjutnya membuat Ling Hu Yunfei semakin tertekan dan tidak bisa bernapas. Tetapi melihat Jia He berbisik, wakil tuan kota, budak tua itu memang telah memberitahu tuan kedua. Tuan muda kedua tidak berani mengabaikan, dia disembunyikan di Manor, tetapi dia masih dijemput oleh Tan Yun dan dibunuh. Wakil tuan kota, Tan Yun ini kejam, dia bukan manusia, dia iblis. Ling Hu Yunfei meninggal dari 2 putra satu demi satu. Dalam sekejap, sepertinya dia berusia beberapa dekade. Dia menghela nafas, duduk dengan lemah di kursi, dan melambaikan tangannya pada Jia He, aku lelah, kamu kembali dulu. Ketika Jia He berbalik dan hanya mengambil 2 langkah, suara Ling Hu Yunfei datang dari belakangnya, berhenti. Wakil tuan kota, apa perintahmu? Kata Jia. Ling Hu Yunfei berkata, pergi, belikan aku permen batu. Oke, Jia He menjawab, bingung, wakil penguasa kota tidak memiliki kebiasaan makan permen, apa yang dia inginkan untuk permen. Dengan ragu, Jia He pergi, berbalik keesokan harinya, memegang sepiring permen batu kental, dan meletakkannya di atas meja di depan Ling Hu Yunfei. Ling Hu Yunfei mengambil 1 potong dan menahannya di mulutnya, menutup matanya dan berbaring di kursi, melambaikan tangannya ke Jia He, memberi isyarat padanya untuk pergi. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Laporan. Seorang peri akan jatuh dari langit dan terbang di depan Ling Hu Yunfei. Tanpa menunggu peri jenderal berbicara, Ling Hu Yunfei membuka matanya, menunjuk jari kurus, menunjuk ke piring di atas meja dan berkata, jangan bicara.
Makan permen sebelum berbicara. Bawahan patuh. Peri itu memegang sepotong permen di mulutnya dengan linglung, meringkuk. Pada saat ini, Ling Hu Yunfei berbicara. Ketika saya masih kecil, kakek saya suka makan permen, dan dia memberitahu saya bahwa makan permen adalah hal yang baik. Yah, kamu bisa bicara sekarang. Abadi menaruh kepahitan besar di wajahnya, dan dia membungkuk dan berkata, kembalilah ke wakil penguasa kota. Hanya dalam 1 jam kemarin, Tan Yun membantai 5 juta abadi dan lebih dari 300.000 abadi di barat kota. Mendengar ini, Ling Hu Yun sangat marah sehingga Kikiau membuat asap, setelah memuntahkan gula, keluar dari sini. Peri akan memuntahkan gula dengan tergesa-gesa, melarikan diri ketakutan. Dalam 3 bulan berikutnya, Ling Hu Yunfei mendengar berita tentang pembantaian abadi dan tentara Tan Yun. Sebanyak 230 juta abadi telah dibantai, dan lebih dari 5 juta tentara abadi telah dibantai. Namun, Tan Yun belum ditemukan. Ling Hu Yunfei sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Laporan. Pada saat ini, seorang jenderal abadi terbang di depan Ling Hu Yunfei. Sebelum jenderal peri bisa berbicara, Ling Hu Yunfei meraung marah, ada apa? Katakan padaku ibunya, berapa banyak orang yang Tan Yun bunuh lagi? Apakah kamu semua ember beras? Tan Yun membunuh begitu banyak orang, kamu bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Jenderal Abadi berkata dengan sungguh-sungguh, wakil penguasa kota menenangkan amarahnya, kali ini bukan berita buruk. Katakan, Ling Hu Yunfei berkata dengan tidak sabar. Jenderal Abadi berkata dengan gembira, kemarin, Tan Yun berada di selatan kota dan membantai 1 juta tentara abadi. Dia akhirnya diangkat menjadi Laksamana dan dikurung dengan kesadaran abadi. Sekarang Laksamana dan Laksamana Zhao disegel, mereka sudah mengejar Tan Yun. Setelah mendengar ini, Ling Hu Yunfei tertawa dan berkata, oke. Bagus, bagus. Beritahu wakil penguasa kota ini, kemana Tan Yun melarikan diri. Yang abadi berkata dengan hormat, Tan Yun melarikan diri ke arah selatan Bibo Canyon. Oke, bagus. Ling Hu Yunfei menyeringai dan berkata, kamu segera biarkan Jenderal Seng Wenze dan jenderal lainnya datang untuk menjaga gerbang kota. Wakil kepala kota akan pergi dan membunuh Tan Yun sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, Ling Hu Yunfei melonjak ke langit dan melesat ke langit selatan. Memikirkan kematian putranya dan anak haramnya, Ling Hu Yunfei tidak sabar untuk memakan daging Tan Yun, meminum darah Tan Yun, dan menggerogoti tulang Tan Yun. Pada saat yang sama, kota terbengkalai, di pegunungan luas di selatan, 3 sinar cahaya mengejar satu sama lain. Sinar putih di garis depan adalah Tan Yun berjubah putih. 500 sen di belakangnya, 2 sinar hitam adalah Feng Tiantu, Zhao Nachuan, yang mengenakan baju besi hitam legam. Feng Tiantu dan Zhao Nachuan adalah pembangkit tenaga listrik dari urutan ke-11 Kaisar Sein Realm. Saat jarak semakin dekat, Tan Yun terus melakukan langkah luar biasa, dan suara detak jantungnya menjadi lebih keras. Tan Yun pada tahap ke-8 dari Kaisar Realm hanya dapat melihat basis kultivasi dari orang-orang kuat yang tingkatnya lebih tinggi darinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melihatnya, yang membuktikan bahwa keduanya adalah orang kuat di atas tahap ke-8 Kaisar Sein Realm. Tan Yun tampak serius dan diam-diam berpikir, kecepatan terbang keduanya hampir sama. Bahkan jika saya menggunakan langkah luar biasa, itu akan menjadi masalah waktu bagi mereka untuk mengejar ketinggalan. Di Menara Suci Peri, meskipun Su Bing memiliki alam tertinggi, tetapi kekuatannya tidak sebagus milikku, itu tidak bisa membantu sama sekali. Keduanya tidak menginspirasi senjata sihir terbang. Dilihat dari kecepatan terbang, mereka, itu bukan tahap ke-11 dari alam suci Kaisar, atau tahap ke-12. Jika keduanya berada di tingkat ke-11, saya akan mati selama 9 tahun, dan itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Tetapi jika keduanya berada di tingkat ke-12 dari alam suci Kaisar, maka saya pasti akan mati. Tan Yun tahu bahwa menghadapi 2 jenderal Kaisar alam suci, bersembunyi di menara abadi ruang dan waktu tertinggi tidak ada gunanya. Seperti yang kita semua tahu, alam abadi yang menjadi dewa dibagi menjadi alam negeri dongeng hukuman, negeri dongeng pemurnian, alam Kaisar, alam suci Kaisar, alam Kaisar, alam Kaisar, dan alam Kaisar Agung. Level senjata sihir di dunia peri adalah, peralatan abadi, relik abadi, peralatan suci abadi, peralatan sub-dao, peralatan dao, peralatan sub-ilahi.
Pembangkit tenaga listrik dari alam suci kaisar semuanya dapat menginspirasi kekuatan artefak Subdao dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak suci abadi terbaik. Menyembunyikan diri Anda di menara suci surgawi duniawi tertinggi, pada saat itu, menara itu harus dihancurkan. Tepat ketika Tan Yun berpikir dalam hati, wajah tua Feng Tiantu yang keriput dipenuhi dengan keganasan. Tan Yun, dasar sial, kamu membunuh seluruh keluargaku, aku ingin kamu mati. Zhao Nachuan meraung seperti guntur, mengepul ke langit, menyebabkan binatang peri dan binatang peri di hutan di bawah merangkak dan gemetar. Anak Tan Yun, kamu membasuh rumah Jenderal Zhao saya, kebencian ini tidak dibagikan. Aku bilang, kamu tidak bisa melarikan diri. Setelah menyusulmu, aku, Zhao Nachuan, pasti akan kram dan menarikmu keluar dari tulangmu. Mendengar ini, Tan Yun menunjukkan secercah cahaya di matanya, dan berkata tanpa menoleh ke belakang, kalian dua pria kuat dari tahap ke-11 dari alam suci kaisar, bergandengan tangan untuk mengejar dan membunuhku, seorang lemah tingkat 8, dari kerajaan kaisar. Tidak aktif. Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Aku merasa malu padamu. Ketika Zhao Nachuan dan Feng Tiantu mendengar kata-kata itu, mereka menekan amarah di hati mereka, dan keduanya saling memandang saat terbang. Ada ekspresi terkejut di mata masing-masing. Tan Yun, kamu bukan tahap ke-8 dari Kaisar Realem, kan? Zhao Nachuan bertanya, kamu harus menjadi tahap ke-11 dari alam suci Kaisar, tetapi kamu telah menyembunyikan wilayahmu. Jika tidak, kamu tidak akan dapat melihat ranah spesifik dari dua milikku. Mendengar ini, Tan Yun merasa beruntung karena mereka berdua adalah tingkat ke-11 dari alam suci Kaisar, bukan tingkat ke-12. Jika saya bisa menyelinap menyerang dan memukul satu orang dengan keras terlebih dahulu, maka peluang saya untuk bertahan hidup akan besar. Setelah Tan Yun diam-diam berkata, ada sentuhan licik di matanya. Tidak, kamu salah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Lao Su bukanlah tahap ke-11 dari alam suci Kaisar, tetapi tahap ke-12 dari alam suci Kaisar. Saya, Zhao Nachuan menyeringai dan berkata, tiup, lalu tiup. Feng Tiantu berkata dengan kejam, Saudara Zhao, berhentilah berbicara omong kosong dengannya. Kita bisa menyusulnya paling lama dalam 3 jam. 2,5 jam kemudian, Tan Yun terbang keluar dari hutan di langit, dan apa yang dilihatnya adalah ngarai yang megah. Udara peri tetap ada di ngarai, dan matanya samar-samar terlihat melalui udara peri yang tebal, dan di dalam ngarai ada danau besar. Danaunya dalam, ombak biru berkilauan, dan cukup tenang. Iya, Tan Yun diam-diam berkata, dan melihat kembali kedua orang yang muncul 100 sen jauhnya. Setelah itu, mereka menggunakan langkah-langkah suci Hongmeng, menukik ke bawah, mengangkat gelombang biru langit, dan bergegas ke ngarai. Di danau. Segera setelah itu, Tan Yun mengorbankan pagoda peri ruang waktu terbaik di telinganya. Setelah mengebor ke lantai 66, pagoda peri berubah menjadi ukuran berdebu dan perlahan tenggelam ke dasar danau. Berdebar. Zhao Nachuan dan Feng Tiantu mengikuti dan bergegas ke danau hijau. Hah? Bagaimana dengan orang-orang? Feng Tiantu bertanya dengan bingung, kenapa kamu tidak bisa melihat orang lain dalam sekejap mata? Zhao Nachuan mengerutkan kening dan berkata, danau ini tidak besar. Kami akan mencari dengan hati-hati. Keduanya melepaskan pengetahuan peri, yang langsung menyelimuti seluruh danau. Setelah merasakan aura kuat dari mereka berdua, binatang peri air di danau itu melayang tak bergerak di air, takut mereka akan marah. Pada saat ini, pagoda suci abadi tertinggi yang seperti debu telah tenggelam ke dalam hutan karang yang terjal di dasar danau. Terumbu karang yang berwarna-warni, ada yang menyerupai gua alam raksasa, dan ada pula yang menyerupai perbukitan dengan ketinggian ratusan kaki. Dua kesadaran abadi tidak dapat melihat melalui karang dan melihat pemandangan di dalamnya. Anak ini pasti ada di dalam, kita akan mencarinya secara terpisah, dan berhati-hatilah dengan serangan menyelinapnya. Feng Tiantu berkata kepada Zhao Nachuan. Yah, kamu harus lebih berhati-hati, anak ini bukan lampu hemat bahan bakar. Setelah Zhao Nachuan melewati transmisi suara, dia mengorbankan tombak senjata Subdao tingkat rendah dan berenang dengan kecepatan tinggi ke bagian dalam karang besar. Feng Tiantu memegang pedang lebar dari Subdaois kelas bawah, dan kekuatan kaisar angin melonjak di tubuhnya, menghilang di bawah karang. Pada saat ini, di sebuah gua besar di dalam karang setinggi 80 kaki, pagoda peri ruang dan waktu terbaik jatuh di dinding karang yang tidak rata. Di pagoda suci abadi ruang dan waktu,
Tan Yun memasuki pagoda Tuoba Yingying, yang sudah merupakan tahap ke-9 dari Kaisar Realem. Tuan, mengapa kamu di sini? Tuoba Yingying, yang sedang duduk bersila, berdiri dan tersenyum. Yingying, aku diburu oleh 2 jenderal tingkat ke-11 dari alam suci Kaisar. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, saya bersembunyi di pagoda suci peri, dan mengendalikan pagoda suci peri untuk tenggelam ke karang dasar danau. Segera keduanya akan menemukan pagoda suci abadi melalui kesadaran abadi. Setelah ditemukan, akan sulit bagiku untuk melarikan diri dari bencana ini di bawah mereka berdua bersama-sama. Sekarang, aku membutuhkanmu untuk membantuku, membingungkan salah satu dari mereka, dan kemudian aku akan menyerang secara diam-diam. Setelah mendengar ini, Tuoba Yingying berkata, oke, Tuan, bagaimana Anda bingung? Tan Yun mencibir, kami seperti ini. Setelah beberapa saat, di hutan karang, Feng Tiantu berkata, Saudara Zhao, sudahkah Anda menemukannya? Tidak. Di karang redup, Zhao Nachuan memiliki transmisi suara, dan kemudian, dengan bersemangat mentransmisikan lagi, saya menemukannya. Dia berada di gua karang 100 meter di belakangku, dan aku merasakan napas manusia. Begitu Zhao Nachuan berbicara, ledakan teriakan Tan Yun tiba-tiba terdengar, pergi ke neraka. Detik berikutnya, sosok yang mengenakan jubah putih dengan cepat meluncur melalui air dengan pedang, menusuk Zhao Nachuan di belakang lehernya. Bagus datang. Zhao Nachuan melolong panjang kegirangan. Segera, untaian kekuatan suci Kaisar Guntur Emas meletus dari tubuhnya. Membunuh. Zhao Nachuan memegang tombak, membalik-balik di udara di danau, dan muncul di belakang sosok putih dengan kecepatan kilat. Tombak berbalik, membawa aliran darah, dan menembus bagian belakang leher Tan Yun. Hahaha. Lain-lain, kamu tidak mengharapkannya. Zhao Nachuan melihat ke belakang, Tan Yun, dan tertawa liar, kamu tidak menyangka bahwa apa yang disebut serangan diam-diam akan mati di mataku. Pada saat ini, ketika dia mendengar tawa Zhao Nachuan, Feng Tiantu muncul di gua besar di dalam karang, matanya cemas dan berkata, Saudara Zhao, Anda tidak bisa membunuhnya. Jangan lupa apa yang dikatakan wakil penguasa kota. Tan Yun, binatang buas itu, membantai istana tuan kota, dan wakil tuan kota berkata bahwa dia akan menangkapnya hidup-hidup, sampai tuan itu kembali untuk menangani. Suara Feng Tiantu berhenti tiba-tiba, dan kemudian, sepertinya sesuatu yang sangat menakutkan telah ditemukan. Dalam pandangannya, dia melihat bahwa pria di Baipao yang ditusuk dari belakang lehernya oleh Zhao Nachuan bukanlah Tan Yun. Tapi seorang wanita yang menakjubkan menyamar sebagai seorang pria. Pada saat ini, wanita yang menakjubkan, meskipun lehernya tertusuk, dan kepulan darah mengalir keluar dari mulutnya, dia tersenyum. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Senyum aneh itu membuat rambut Feng Tiantu menakutkan. Dia tidak bisa mengerti mengapa wanita ini ditusuk di lehernya, tetapi dia tidak mati. Juga, dari mana wanita ini muncul? Saudara Zhao, hati-hati. Dia bukan Tan Yun. Dalam tangisan serak Feng Tiantu, tiba-tiba, di belakang pagoda abadi Zhao Nachuan di dinding karang, cahaya putih berkedip, Tan Yun memegang pedang ilahi Hongmeng muncul entah dari mana. Memanggil, pompa, pedang pembunuh ilahi Hongmeng ditembakkan dari tangan Tan Yun, dan dengan semburan darah, itu menembus punggung Zhao Nachuan. Zhao Nachuan layak menjadi pembangkit tenaga listrik dari alam suci Kaisar urutan ke-11. Ketika pedang ilahi pembunuh Hongmeng hendak menembus hatinya, dia dengan cepat berbalik ke samping dan lolos dari nasib patah hati dan kematiannya. Kepulan darah menyembur dari mulut Zhao Nachuan. Dia tidak bisa memperhatikan mengamati wanita yang menembus bagian belakang leher. Dia tiba-tiba mencabut tombak dari leher Tuoba Yingying, berbalik dan menusuk tenggorokan Tan Yun, pergi ke neraka. Pada saat ini, Feng Tiantu melambat dan menemukan bahwa setelah Tuoba Yingying hanyalah Kaisar ke-9, dia memegang pedang lebar untuk membunuh Tuoba Yingying, aku tidak peduli mengapa lehermu tertusuk dan tidak mati. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang Tuoba Yingying hanya memiliki kekuatan untuk melompati pembangkit tenaga listrik tingkat 8 dari alam suci Kaisar. Dia tidak bisa menghindari pedang Feng Tiantu sama sekali. Pompa, Tuoba Yingying dipotong oleh Feng Tiantu dengan satu pedang. Ketika Feng Tiantu memutuskan bahwa Tuoba Yingying sudah mati, adegan berikutnya terjadi yang membuatnya pucat karena ketakutan. Tetapi melihat kepala Tuoba Yingying, masih dengan senyum aneh, dia berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Begitu kata-kata itu jatuh,
kepala Tuoba Yingying terbang ke tubuh tanpa kepala dengan kecepatan ekstrim, menyembuhkan seperti kilat. Ah! Saudara Feng Xian, selamatkan aku. Pada saat ini, Feng Tiantu mendengar suara Zhao Nachuan yang sangat ketakutan. Dia mengikuti prestise, dan adegan selanjutnya membuat Feng Tiantu merasakan ketakutan di dalam hatinya. Dalam pandangan Feng Tiantu, Tan Yun meledakkan tombak senjata subdao tingkat rendah yang ditikam oleh Zhao Nachuan dengan satu pukulan. Betul sekali. Hanya dengan satu pukulan, tombak Zhao Nachuan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, Tan Yun meraung dan menendang dada Zhao Nachuan dengan kecepatan kilat. Ledakan. Setelah baju besi Zhao Nachuan dari artefak abadi terbaik terkoyak, dadanya runtuh, lubangnya berdarah, dan tubuhnya menghancurkan karang. Zhao Nachuan berada di danau, dengan darah mengalir dari mulutnya, jatuh ke dasar danau. Dia terluka parah, wajahnya pucat dan ketakutan, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan fisik Tan Yun begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan tombak senjata subdao tingkat rendahnya menjadi berkeping-keping. Saudara Feng Xian, selamatkan aku. Zhao Nachuan berteriak ngeri. Dalam tatapan ketakutan Feng Tiantu, dia melihat tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 600 meter, seperti binatang buas raksasa, meledakkan rumah gua karang. Tan Yun, siapa kamu? Feng Tiantu tercengang dengan penampilan Tan Yun, dan mau tidak mau bertanya dengan keras. Siapa? Tentu saja musuh yang tidak akan pernah mati bersamamu. Tan Yun berteriak, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak Zhao Nachuan. Tidak, retakan. Suara teriakan Zhao Nachuan tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya berubah menjadi lumpur di bawah kaki Tan Yun. Ledakan. Saat Tan Yun menginjak ke bawah, dasar danau tiba-tiba retak, dan terumbu karang tidak tahan akibat tendangan, dan pecah berkeping-keping. Yingying, masuk. Tuoba Yingying menghilang begitu saja, dan masuk ke pagoda peri terbaik di telinga Tan Yun. Feng Tiantu menatap Tan Yun seperti musuh, dan berkata dengan suara yang dalam, Tan Yun, jika Anda tidak menyerang dan melukai Laksamana Zhao, jika tidak, bagaimana Anda bisa membunuh Laksamana Zhao? Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Tiantu tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan keterkejutan, Tan Yun, aku ingat. Saya mendengar bahwa hanya ada satu ras di surga dan 10.000 alam, yang disebut ras Dewa Abadi, dan ras ini adalah ras surgawi dari alam Dewa Hongmeng sebelumnya. Dan wanita bernama Yingying barusan adalah klan surgawi. Klan surgawi adalah alam dewa kekacauan dan alam dewa asal. Ini adalah ras yang mengeluarkan perintah untuk memotong rumput dan akar. Aku akan memberitahu para dewa kelas atas berita ini, dan kemudian membiarkan dewa kelas tinggi memberitahu komandan kota yang ditinggalkan, dan komandan untuk memberitahu Kaisar Hongmeng Jiutian. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, meninggalkan tempat terbengkalai ini di tikungan. Feng Tiantu semakin bersemangat. Tan Yun, Jenderal tidak akan membunuhmu hari ini. Feng Tiantu menyeringai dan berkata, saya akan memberitahu wakil penguasa kota kabar baik dari hari yang luar biasa ini, dan kemudian hahaha, Anda sedang menunggu untuk dituangkan ke dalam gurun oleh para dewa terbaik. Kejar kota. Feng Tiantu tidak ingin membunuh Tan Yun. Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun membunuh keluarganya dan mencuci rumahnya dengan darah. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh Tan Yun? Alasan mengapa dia tidak melakukan apa-apa adalah karena dia bisa tahu dari ketinggian Tan Yun 600 kaki bahwa Tan Yun jelas bukan orang biasa. Dia curiga bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari raksasa tertentu. Itu karena 9 Dewa Hongmeng, Dewa Siyuan, dan Dewa Kekacauan, saya belum pernah mendengar teknik pemurnian apapun yang dapat melonjak hingga 600 kaki. Dia menatap Tan Yun dengan rasa takut. Intuisi memberitahunya bahwa Tan Yun tidak mudah dihadapi. Tan Yun menatap Feng Tiantu dengan sepasang murid raksasa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tahu terlalu banyak. Kalau begitu hanya ada satu konsekuensi, dan itu adalah kematian. Jika saya berurusan dengan dua ahli alam suci Kaisar peringkat ke-11, itu pasti akan menjadi kehidupan 9 kematian, tetapi jika saya hanya berurusan dengan Anda, itu lebih dari cukup. Hari ini aku, Tan Yun, akan membunuhmu. Mendengar itu, tubuh Feng Tiantu muncul ke permukaan dengan kekuatan kaisar angin yang melingkar, memegang pedang lebar, dan bergegas menuju permukaan danau dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Tan Yun menekuk lututnya dan menendang kakinya tiba-tiba. Saat dasar danau runtuh, tubuhnya yang seperti gunung bergegas menuju danau. Ketika dia bergegas, pergi,
Pedang Excalibur Hongmeng di tangan kanan Tan Yun langsung menjadi raksasa 500 sang. Wow, danau itu membubung ke langit, dan Feng Tianlu yang memegang pedang lebar bergegas keluar dari danau dan membubung ke langit di atas ngarai yang menutupi langit. Wow, saat berikutnya, di danau biru yang berkilauan, ombak biru melonjak ke langit, Tan Yun yang seperti gunung, saat dia bergegas keluar dari danau, dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan muncul di atas ngarai. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Dalam pikiran Tan Yun, 11 pedang dewa seperti Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying, Del, tergantung di kedalaman pikirannya, melesat keluar dari tengah alis Tan Yun, berserakan seperti kilat, dan muncul dari cakrawala yang luas, lautan awan. Sebuah cincin dengan diameter 10.000 sen, tersebar. Berdengung. Ke-11 pedang Excalibur Hongmeng berputar-putar dalam sebuah cincin, meledakkan sebuah gedung pencakar langit dari tirai tipis. Dalam sekejap, susunan Hongmeng Tu Excalibur berhasil diatur, meliputi Tan Yun dan Feng Tiantu. Feng Tiantu terkejut, tetapi melihat kekosongan dalam formasi pedang, meluas ke sekeliling dengan kecepatan tinggi, meluas 11 kali, membentuk formasi pedang dengan radius 100.000 sen. Di dalam formasi pedang, ada kekosongan yang luas. Ini He Jianzhen. Ketika Feng Tiantu bingung, dia kemudian merasakan napas tirani datang dari kiri. Dia tiba-tiba melihat ke belakang, menatap Tan Yun dengan tegas, dan merasa bahwa napas Tan Yun tiba-tiba naik. Sambil bernafas, Tan Yun memancarkan nafas dari alam suci Kaisar urutan ke-9. Namun, Tan Yunlah yang menggunakan seni pedang hebat dari pedang besar dalam susunan pedang besar. Tan Yun, siapa kamu? Seru Feng Tiantu. Tidak masalah siapa aku. Yang penting hari ini, tidak peduli apa, kamu harus mati. Tan Yun berteriak dengan suara yang dalam, 5 elemen itu ajaib. Tinju desen 5 elemen. 5 elemen telapak Tusen. Mengikuti raungan keras Tan Yun, kekuatan emas, kayu, air, api, dan tanah yang luas dan bercahaya meledak keluar dari kekosongan Hongmeng. Kekuatan 5 elemen dengan cepat meleleh dari kekosongan menjadi tinju 5 elemen yang penuh warna. Tinju pemadam 5 elemen yang sebesar 1000 kaki menabrak kekosongan ratusan sen dalam radius, dan menghantam ke arah jalan ke langit. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen melonjak lagi di kekosongan Hongmeng. Di tengah angin yang mengamuk, aura mengerikan keluar dari kehampaan dan menyelimuti jalan ke surga. Saya melihat telapak tangan raksasa-raksasa dengan aura tirani di kekosongan Hongmeng, mengikuti tinju raksasa Qianzhang, mengambil gambar Feng Tiantu satu demi satu. Tan Yun, aku tidak peduli siapa kamu, dan Feng Tiantu tidak akan pernah takut padamu. Semangat juang Feng Tiantu tinggi, dan kekuatan kaisar angin di tubuhnya dengan gila-gilaan disuntikkan ke pedang lebar di tangannya. Tubuh perang suci kaisar. Pada saat berikutnya, Feng Tiantu, mengenakan baju besi hitam legam, melonjak menjadi raksasa 100 meter, dan pedang lebar di tangannya menjadi raksasa 60 meter. Meski begitu, dibandingkan dengan Tan Yun, yang tingginya 600 kaki, ukurannya jauh dari sama. Angin kencang menggerakkan langit, memotong pedang dan membunuh para dewa. Seni pedang suci setan angin. Tiba-tiba, rambut Feng Tiantu beterbangan, dan sepasang pupil raksasa membentuk 2 pusaran air seperti angin kencang. 6 pedang suci angin dan pembunuh iblis. Mengikuti teriakan marah Feng Tiantu, dia memegang pedang lebar dan mengayunkan 6 pedang dalam lintasan misterius dari kehampaan. Tusuk, tusuk. Segera, 6 balok pedang yang dipadatkan oleh kekuatan kaisar angin, pedang lebar Tiantu yang ditunjuk sendiri meledak dan ditembakkan, dan 5 elemen yang turun lebih dulu terputus satu demi satu. Sungguh cahaya pedang yang kuat. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng Tu, Tan Yun, yang berdiri di udara, sangat memperhatikan bahwa 6 lampu pedang Feng Tiantu lebih kuat dari satu. Hanya yang pertama lebih kuat dari nafas 5 elemen putus asa. Bang boom. Seperti yang diharapkan Tan Yun, ketika 10.000 cahaya pedang Zhang pertama menebas 5 elemen Desen Fish, ribuan kaki Desen Fish meledak dengan suara keras. Dan cahaya pedang pertama itu, dan kemudian menabrak telapak dewa pembantai 5 elemen, itu dimusnahkan dalam suara yang memekakkan telinga. Hahaha. Tan Yun, tinju dan telapak tanganmu rentan. Feng Tiantu menyeringai dan berkata, ada 5 lampu pedang di belakang, kamu mati. Belum tentu. Tan Yun tampak serius, dan berteriak dalam hatinya, angin dan guntur itu supernatural. Di masa lalu, Tan Yun memiliki 2 kekuatan magis, Demon's Mouth of Wind dan Demon of Thunder.
Dan sekarang dua kekuatan gaib telah bergabung untuk memunculkan kekuatan gaib baru, dan itu juga merupakan salah satu kekuatan gaib yang belum pernah digunakan Tan Yun sebelumnya, tombak angin dan guntur yang tak terbatas. Feng Lei menjanjikan dewa penusuk tombak-tombak pemecah langit. Mengikuti pikiran Tan Yun, tiba-tiba, Magnificent Void yang luas menjadi ganas, dan semburan kekuatan guntur yang bersinar seperti naga, meluncur keluar dari Magnificent Void, total 9.999. Merayu. Dalam deru angin sekuali, embusan tenaga angin berubah dari langit menjadi hantu halus dari tombak raksasa setinggi 1.000 kaki. Sebanyak 9.999 bayangan tombak pencakar langit berputar-putar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentumnya mengejutkan, dan pemandangannya sangat spektakuler. Berdengung. Saat kekosongan runtuh satu demi satu, 9.999 kekuatan guntur seperti naga menembus ke dalam bayangan setiap tombak langit. Tiba-tiba, bayangan tombak yang awalnya halus berubah menjadi tombak yang besar. Di setiap tombak raksasa, kekuatan angin kencang dan guntur memancar. Ini, Feng Tiantu berseru tak percaya, Tan Yun, kenapa kamu memiliki kualifikasi 5 elemen dan angin dan guntur pada saat yang sama? Feng Tiantu terkejut. Masalah ini, dia belum pernah mendengarnya, belum pernah melihatnya. Apa yang dia tahu adalah bahwa jika seorang abadi memiliki kualifikasi 5 elemen, tidak akan pernah ada kualifikasi lain. Tapi hari ini, dia bertemu. Membunuh. Tan Yun menutup telinganya. Setelah dia berteriak, tiba-tiba, 9.999 tombak besar yang tergantung di atas kepala Tan Yun, berkumpul dari kehampaan menjadi semburan 10.000 kaki, menabrak langit. Dao Wan Zhang Jianmang menelan ludah. Boom, boom, boom. Kekosongan runtuh, dan di tengah pemboman yang cepat, tombak raksasa angin dan guntur meledak setelah mereka bertemu dengan 5 cahaya pedang. Ketika Hong Meng Void, 5.000 lampu pedang Zhang benar-benar runtuh, ada ratusan tombak angin dan guntur raksasa, meledak ke langit. Tan Yun, ini pasti pukulan terkuatmu, kan? Feng Tiantu tersenyum percaya diri dan berkata, kamu memang sangat kuat, dan kekuatannya melampaui harapan sang jenderal, tetapi sangat disayangkan bahwa jenderal pukulan paling kuat masih menunggumu. Setelah pidato, Feng Tiantu berteriak keras, 9 trik sulap angin, 9 iblis kembali menjadi 1. 80 Zhang Feng Tianwei, sementara rambutnya menari, 9 Feng Tianwei muncul di sebelahnya. 9 cara menutup langit, setelah menyebar dari kehampaan dalam lintasan misterius, berlutut di kehampaan, dan kemudian berputar dengan kecepatan ekstrim. Dengan rotasi 9 cara menutup langit, energi sihir hitam melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran energi sihir hingga 10.000 kaki di kehampaan. Memanggil. Pedang lebar di tangan Feng Tiantuzen naik ke udara dan menjadi raksasa ribuan meter dari pusaran iblis. Mengaum. Tiba-tiba, raungan iblis dan menakutkan keluar dari pusaran iblis, tetapi bayangan iblis hitam setinggi ribuan kaki terlihat, membayangkan dari pusaran iblis. Bayangan ajaib berkabut memiliki wajah yang sama dengan Feng Tiantu. Demon Shadow itu mengangkat tangan kanannya dan mendorong ratusan tombak angin dan guntur yang meledak. Ledakan. Segera, kekosongan dengan radius 1 juta kaki runtuh, dan semua tombak angin dan guntur raksasa hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Mo Ying-ang memandang Tan Yun dan berkata dengan muram, selanjutnya, kamu siap untuk mati. Begitu kata-kata itu jatuh, bayangan iblis itu jatuh ke pedang lebar Qianzhang. Berdengung. Di tengah kehampaan yang bergetar, bayangan magis kedua muncul di pusaran ajaib, dan dia tersenyum pada Tan Yun, dan kemudian menyelam ke dalam pedang Qianzhang. Segera setelah itu, jalur ketiga dan keempat, total 9 bayangan setan Qianzhang, masuk ke pedang lebar Qianzhang. Segera, energi iblis setinggi 10.000 meter, mengepul seperti air sungai hitam, berubah menjadi 9 helai dari kehampaan, dan menembus ke dalam tubuh Feng Tiantu, duduk bersila di kehampaan. Pada saat ini, 9 Feng Tiantues masih duduk bersila, mata mereka tertutup, dan tangan mereka mencubit teknik yang berbeda. 9 Feng Tiantu tiba-tiba membuka mata mereka, mencemooh Tan Yun, dan berkata dengan tenang, sukses. Begitu kata-kata itu jatuh, pedang lebar setinggi 1.000 kaki di atas kepala 9 orang meledak dengan cahaya sihir hitam, dan kemudian, napas keheranan melonjak dari pedang lebar itu. Boom boom. Tiba-tiba, kekosongan besar di dalam arai pedang ilahi Hong Meng runtuh satu demi satu,
dan susunan pedang bergetar hebat, retakan muncul. Tampaknya arai pedang besar akan hancur kapan saja. Pedang lebar yang sangat kuat. Tan Yun terkejut baik secara fisik maupun mental. Tan Yun adalah mata dari arai pedang ilahi Hong Mengtu. Sekarang arai pedang ilahi Hong Mengtu telah dipukul dengan keras, dia telah mendapat serangan balik. Saat dia bernafas, pupil besar Tan Yun mengeluarkan banyak darah, dan semburan darah keluar dari hidungnya. Engah. Tan Yun, yang tingginya 600 kaki, menyemburkan seteguk darah di mulutnya yang besar. 9 Feng Tiantues berkata serempak, hahaha. Tan Yun, kamu tidak bisa menahan aura 9 iblisku menjadi satu, apa yang akan kamu lawan melawanku? Baru saja, jika kamu membiarkanku pergi, kamu bisa hidup untuk sementara waktu, tetapi kamu mengusirnya keluar dari danau dengan ceroboh. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup-hidup, dan aku akan berurusan denganmu setelah penguasa kota menarik pasukannya dari Suanyuan Xiancheng. Aku akan membunuhmu sekarang dan membalaskan dendam keluargaku. Tan Yun, kamu kacau, pergi ke neraka kamu. Begitu kutukan itu jatuh, 9 jalan bersila Feng Tian melayang di udara, tiba-tiba, tangan mereka menopang langit. Tiba-tiba, pedang lebar Qianzhang yang diselimuti cahaya sihir hitam tiba-tiba naik ke langit dan memotongnya ke arah Tan Yun. Merasakan kekuatan yang tersisa dari pedang lebar, Tan Yun tahu bahwa dia tidak bisa mengayunkan pedang dengan tangan kosong. Feng Tiantu, ada banyak orang yang ingin membunuh Lao Su, dan Lao Su masih hidup. Tan Yun menyemburkan darah dan meraung, tidak terkecuali kamu hari ini. Pada akhirnya, kamulah yang akan mati, dan itu pasti tidak akan terjadi. Aku, darah Tan Yun berdeguk, dan raungan Sen berkata, pedang penghancur ruang dan waktu, hancurkan langit. Tiba-tiba, pemandangan yang membuat Feng Tiantu merasa takut dari lubuk hatinya muncul. Dengan raungan Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, semburan besar waktu di Hong Meng Void, seperti air terjun besar yang jatuh ke langit. Wow, pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang yang tampaknya menelan langit dan bumi, dari kedalaman Hong Meng Void, gelombang besar melonjak di bawah semburan waktu. Aliran waktu, seperti air terjun raksasa hari itu, mengalir ke gelombang ruang dan bergabung menjadi pedang raksasa sepanjang 10.000 kaki. Pisau Feris raksasa transparan secara keseluruhan, tetapi sangat mirip dengan substansi, dan diisi dengan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam. Pedang ini adalah pedang ajaib ruang dan waktu yang Tan Yun berasal dari semburan waktu dan gelombang ruang. Tan Yun, di mana kamu suci? Murid raksasa menunjukkan kengerian ekstrim dalam 9 cara untuk menyegel langit. Dia tidak takut dengan pedang penghancur ruang dan waktu Tan Yun. Yang membuatnya takut adalah dia menemukan bahwa bakat Tan Yun bukan hanya 5 elemen, angin dan guntur, tetapi juga waktu dan ruang. Tan Yun mengabaikan Feng Tiantu, karena pada saat ini, pedang lebar Qianzhang, yang diselimuti cahaya sihir hitam, telah melesat ke langit. Perang. Mulut Tan Yun berlumuran darah, dan dia mengeluarkan teriakan keras yang menggetarkan langit. Tiba-tiba, pisau ajaib pemadam ruang waktu raksasa, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menebas ke arah pedang. Ledakan. Boom. Dengan ledakan yang memekakkan telinga dan keras, pedang Qianzhang dan pedang penghancur ruang dan waktu Wanzhang terbanting bersama. Tiba-tiba, cahaya ajaib yang diselimuti pedang lebar 1000 zang runtuh ke udara. Namun, pedang penghancur duniawi, yang tidak mampu menahan kekuatan pedang lebar, telah berubah dari kecepatan nyata menjadi keadaan halus. Aliran surplus prestise yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan kekosongan dalam radius 1 juta kaki runtuh dan runtuh. Tan Yun di lubang besar di ruang gelap, matanya menunjukkan keterkejutan. Aku melihat hantu pedang pemadam waktu dikalahkan oleh pedang lebar Qianzhang hanya untuk bernafas. Pada saat berikutnya, mata Tan Yun menunjukkan kilatan kegembiraan. Namun, untaian retakan seperti rambut muncul di Qianzhang Broadsword. Dengan munculnya retakan, jalan Feng Tian, yang digantung bersila di lubang besar di ruang gelap, mendapat serangan balik, menyemburkan beberapa suap darah. Dan 8 cara untuk menyegel langit di sekitarnya runtuh dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, kita tidak akan pernah mati. Feng Tiantu meraung marah, tiba-tiba 11 janin kaisar yang persis seperti dia terbang keluar dari pikirannya. Di antara 11 rahim kaisar, 8 di antaranya, duduk bersila di sampingnya, masih mencubit hukum.
Dan 3 janin suci kaisar yang tersisa naik ke langit dan menembak ke pedang lebar Qianzhang. Dalam sekejap, Qianzhang Broadsword meledak sekali lagi dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, dan menebas ke arah Tan Yun. Untuk pertama kalinya, Tan Yun merasa bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Yang berani tidak takut, Tan Yun, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, dan kamu pasti bisa mengalahkannya. Setelah dorongan tulus dari Tan Yun, dia menunjukkan kekuatan magis paling kuat dalam seni Excalibur Hongmeng. Dewa Pembunuh Hongmeng, 9 Dewa Pembunuh. Tatapan Tan Yun tegas, dan tangan kanannya mengangkat Excalibur Hongmeng. Tiba-tiba, pedang besar itu meledak dari dalam Excalibur. Dalam sekejap, Tan Yun berkedip ke arah yang berbeda dari kehampaan, mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Ledakan. Boom. Tiba-tiba, ketika seluruh susunan pedang ilahi Hongmeng Tu bergetar hebat, kecepatan 9 sinar pedang substantif meningkat 10 kali lipat dari susunan pedang, dan pedang lebar 1000 zang yang naik ke langit menebas satu demi satu. Aura agung dan kekerasan yang dipancarkan oleh 9 lampu pedang Hongmeng 9 membuat seluruh formasi pedang yang luas benar-benar jatuh ke dalam kehampaan. Bagus, 9 pedang yang sangat kuat, sangat cepat. Feng Tiantu ketakutan di dalam hatinya. Dia merasakan aura horor yang belum pernah terjadi sebelumnya dari lampu pedang 9 Dao Hongmeng. Tan Yun, aku benar-benar tidak percaya, pembangkit tenaga listrik tingkat ke-11 kaisar yang bermartabat bukanlah lawanmu. Mengambang bersila di kehampaan, Feng Tiantu meraung, menatap cahaya pedang Hongmeng yang mengiris pedang lebar 1000 zangnya. Boom, boom. Dengan suara keras 9 Dao mengguncang langit, cahaya pedang 9 Dao Hongmeng hampir seketika menebas pedang Qianzhang. Tiba-tiba, 9 lampu pedang Hongmeng runtuh. Pedang Qianzhang ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Wow, saat pedang lebar itu penuh dengan retakan, 8 janin kaisar yang duduk bersila di kehampaan mati. Dengan kematian 8 kaisar, Feng Tiantu mengalami reaksi yang sangat serius. Telinga dan hidungnya berdarah, dan kepalanya pusing, tetapi meskipun demikian, dia bersikeras untuk berdiri diam, memanipulasi pedang sepanjang 1000 kaki, dan menghadap Tan Yun yang tidak bisa mengelak. Potong itu. Qianzhang Broadsword memancarkan aura yang membuat Tan Yun merasa menakutkan. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak, dan sebelum dia bisa membuat respons apapun, dia tertembak di dadanya. Pompa. Ledakan. Dada Tan Yun penuh dengan daging, darah menyembur dari mulutnya, dan dia dipotong ratusan ribu kaki. Dengan tubuh seperti gunung, dia berdiri hancur di udara sambil berguling. Dan dadanya yang lebar menunjukkan tulang rusuk yang padat. Meskipun tulangnya tidak rusak, organ dalamnya terluka parah, menyebabkan darah membengkak terus-menerus di mulutnya. Meskipun demikian, Tan Yun, yang runtuh di langit, tertawa. Tawa lemah berisi kegembiraan kelahiran kembali, hahaha. Feng Tiantu, kamu kalah. Kamu benar-benar kalah. Suara Tan Yun jatuh, pedang Qianzhang Feng Tiantu masih kosong, hancur seperti keramik. Itu adalah pedang lebar yang patah ketika dipotong di tulang rusuk Tan Yun. Setelah pedang lebar itu hancur, 3 janin kaisar di pedang lebar itu melarikan diri ke Feng Tian. Pada saat ini, Feng Tiantu, yang sedang duduk bersila, terus-menerus dibanjiri darah. Dia melihat ketiga janin kaisarnya terbang ke bawah, dan matanya menunjukkan keinginan yang dalam. Dia tahu bahwa hanya jika ketiga janin kaisar ini melarikan diri ke kolam roh, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup, dan jika ketiga janin kaisar ini dimusnahkan lagi, dia akan mati. Tidak, Tan Yun jangan. Tiba-tiba, Feng Tiantu yang gemetar membuat permohonan yang lemah. Namun, Tan Yun yang terluka parah. Dengan lambaian lengan kanannya, kekuatan surgawi membungkus 3 janin kaisar Feng Tiantu. Tidak peduli bagaimana janin kaisar itu terlepas, dia tidak bisa membebaskan diri. Jangan, Tan Yun mencibir, Feng Tiantu, perjalananmu ke surga, seperti namamu, harus diblokir. Kamu bisa bersatu kembali dengan keluargamu dengan damai. Seperti yang dia katakan, ketiga janin suci kaisar perlahan-lahan dimusnahkan di bawah amplop Xianli. Ketika janin ketiga kaisar benar-benar musnah, Feng Tiantu menghentikan ratapan yang lemah, dan mayat itu jatuh ke bawah. Menyebarkan. Dalam pikiran Tan Yun, arai pedang ilahi Hongmeng Tu runtuh. Berdebar. Saat mayat Feng Tiantu jatuh ke danau, Tan Yun yang telah kembali ke ketinggian normalnya, menukik ke bawah untuk mengejar mayat itu, memegang Excalibur Hongmeng, pedang menembus tengkorak mayat.
Jiwa suci kaisar yang belum melarikan diri dari mayat di Feng Tiantu segera musnah menjadi abu. Tan Yun memegang mayat Feng Tiantu dengan pedang, dan berdiri di langit di atas danau. Dia diam-diam berkata, masalah Feng Tiantu dan Zhao Nachuan mengejar dan membunuhku pasti akan sampai ke telinga Ling Hu Yunfei. Aku membunuh dua putra Ling Hu Yunfei, dan dia kemungkinan akan mengikutinya setelah mendengar berita itu. Tan Yun mencibir, kalau begitu aku akan menyerahkan tubuh Feng Tiantu kepada Ling Hu Yunfei untuk menghargainya secara perlahan. Bertekad untuk mengambil keputusan, Tan Yun mengayunkan pedangnya, dan tubuh Feng Tiantu terbang di udara ke atas batu di tepi danau. Setelah itu, Tan Yun, yang terluka parah, terbang di atas batu dengan pedang, melambai dengan tangan kanannya, memegang pedang seperti pena, naga dan burung phoenix mengukir garis tulisan tangan di atas batu. Kemudian, Tan Yun terbang ke ngarai dengan tendangan voli. 3 jam kemudian, Tan Yun membuka rumah gua di tebing jauh di dalam ngarai dan mengatur susunan ajaib di luar rumah gua. Di rumah gua, Tan Yun mengorbankan pagoda peri ruang waktu terbaik, memasuki lantai 66, duduk bersila, dan berkata dengan ekspresi serius, Ling Hu Yunfei mengirim seseorang ke kota abadi Xuanyuan untuk memberi tahu Long Xiaolin untuk mundur, dan kembali untuk menangkapku. Setidaknya 1 tahun 2 atau 3 bulan terbang. Ini akan memakan waktu lebih dari 1 tahun bagi Long Xiaolin untuk menarik pasukannya dan kembali ke kota terbengkalai. Dengan kata lain, aku bisa tinggal di kota terbengkalai paling lama 2,5 tahun. Di luar 2,5 tahun, 7.300 tahun di menara, dalam waktu sesingkat itu, aku tidak dapat dipromosikan ke ranah Kaisar ke-9. Tidak dapat dipromosikan, saya bukan lawan Ling Hu Yunfei. Dan Long Xiaolin dan Long Claw kuat di ranah Kaisar. Jika keduanya memimpin 20 jenderal dan kembali ke kota yang ditinggalkan untuk menangkap kura-kura di dalam guci, aku pasti akan mati. Agar aman, aku akan mundur selama 2 tahun. Saat itu, aku harus melarikan diri sebelum Long Xiaolin kembali ke kota yang ditinggalkan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk bersila, sambil mundur untuk pulih dari luka-lukanya. Dia mengorbankan Magnificent Flame dan Magnificent Ice Flame untuk melahap dengan liar, atribut es yang dijarah, atribut api dari api, dan kebenaran sejati, api dari 2 atribut. Keesokan harinya, senja, Ling Hu Yunfei menemukan mayat Feng Tiantu di batu di luar ngarai melalui kesadaran abadi. Dia terbang ke udara dan mendarat di atas batu. Ketika dia melihat tulisan yang terukir di samping mayat, paru-parunya meledak. Tapi lihat apa yang tertulis di atas. Suami lama Ling Hu Yunfei, sayang sekali. Mayat Zhao Nachuan tenggelam ke dasar danau, dan mayat itu mungkin dimakan oleh binatang peri. Kamu adalah hal yang tidak berguna. Bawahanmu, Zhao Nachuan dan Feng Tiantu Tangtang, sama sepertimu. Mereka tidak bisa menangkap kotoran kakek. Aku membunuh lebih dari 200 juta makhluk abadi di kotamu yang terbengkalai, dan membantai jutaan prajurit abadi, tapi bagaimana denganmu? Sebagai wakil penguasa kota, aku belum pernah melihat kakekmu secara langsung sampai sekarang. Oh, omong-omong, putramu Ling Hu meninggal sangat parah, terutama putra harammu, yang bersembunyi di istana dan dibawa keluar oleh kakekku dan dibunuh. Kamu adalah wakil penguasa kota yang bermartabat, dan kamu bahkan tidak bisa menangkap pembunuh yang membunuh kedua putramu. Jika aku membunuhmu secara langsung, mengapa kamu masih hidup? Hahaha, hidup membuang-buang udara. Juga, sebelum kakek mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan kota yang ditinggalkan untuk membuatmu bermain, pikirkanlah, karena kakek ada di sini, dia membunuh begitu banyak orang, bagaimana dia bisa pergi? Ini akan memakan waktu setidaknya 2 tahun bagi Long Xiaolin untuk kembali ke kota terbengkalai. Dalam 2 tahun ini, aku akan membiarkan anjing-anjing pelari abadi kelas tinggi di kota terbengkalai hidup dalam teror. Penanda tangan, Tan Yun, Laksamana Parit Kota Abadi Xuanyuan. Setelah membacanya, Ling Hu Yunfei menendang tubuh Feng Tiantu ke udara dan meraung, sampah, sampah tidak berguna. Anak Tan Yun, tunggu wakil penguasa kota ini. Wakil penguasa kota ini tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Tidak peduli berapa biayanya, wakil penguasa kota ini akan menangkapmu dan membalaskan dendam 2 putraku yang mati. Setelah raungan marah, Ling Hu Yunfei sepertinya memikirkan sesuatu. Tidak. Saya akan segera pergi ke gerbang kota untuk mencegah anak ini melarikan diri. 1,5 hari kemudian, Ling Hu Yunfei melakukan tendangan voli dan mendarat di gerbang kota.
Laksamana bernama Seng Wenze buru-buru menyapanya dan berkata, Wakil Tuan Kota, Laksamana Zhao, Laksamana Feng, apakah Anda sudah menangkap Tan Yun? Oh, Linghu Yunfei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mereka tidak ditangkap, tetapi mereka dibunuh oleh Tan Yun. Apa? Seng Wenze terkejut, matanya menunjukkan kepanikan yang tak terbendung. Dia hanya ranah suci Kaisar ke-10. Karena Tan Yun bisa membunuh mereka berdua, bukankah dia bisa bunuh diri dengan mudah? Linghu Yunfei memandang Seng Wenze dan menasihati, kamu dan 8 jenderal lainnya, dalam kelompok 4, akan mencari dan membunuh Tan Yun di kota. Ingat untuk tidak bertindak sendiri, agar tidak dimanfaatkan oleh Tan Yun. Tahun-tahun berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Kota yang ditinggalkan itu damai, dan tidak ada berita bahwa Tan Yun telah membunuh Yang Abadi. Saat musim semi berlalu dan musim gugur tiba, lebih dari 8 bulan berlalu, dan masih belum ada kabar tentang Tan Yun, seolah-olah Tan Yun telah menguap dari kota yang ditinggalkan. Meskipun demikian, lebih dari 3 miliar abadi di kota terbengkalai masih waspada dan takut pada Tan Yun. Setiap kali mereka berpikir bahwa lebih dari setahun yang lalu, Tan Yun membantai lebih dari 200 juta makhluk abadi, dan mereka merasa merinding. Pada saat yang sama, Suanyuan Xiancheng yang jauh. Di puncak Gunung Suci Suanyuan, seorang gadis muda yang menakjubkan berdiri tegak dan melihat ke arah kota yang ditinggalkan. Sepasang pupil safir menunjukkan kerinduan dan kepanikan. Bibir merahnya terbuka ringan, dan suara indah itu mengartikan kecemasannya. Sudah lebih dari 2 tahun sejak kamu meninggalkan Suanyuan Xiancheng, bagaimana kabarmu sekarang? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Tan Yun, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, di luar kota abadi Suanyuan, Long Xiaolin masih memegang komando. 20 jenderal dan 200 juta tentara menyerang formasi pertahanan kota abadi Suanyuan secara bergantian. Selalu berikan kekuatanmu pada penguasa kota ini. Long Xiaolin berkata sambil tersenyum, pertahanan parit secara bertahap melemah, dan akan selalu ada hari kehancuran. Pada saat itu, kita akan menghancurkan kota abadi Suanyuan. Dengan ratusan juta kepala, kita akan pergi ke keabadian yang lebih tinggi untuk meminta kredit. Selain itu, menghitung waktu, bala bantuan kami akan segera datang, dan kota abadi Suanyuan pasti akan segera dilanggar. Pada saat ini, Suanyuan Xiancheng, Suanyuan Haokong dan Suanyuan Changfeng di menara sangat serius. Tepat ketika Long Xiaolin bangga, Jenderal Peri yang dia kirim kembali terbang di samping Long Xiaolin dengan ekspresi panik. Long Xiaolin mengguncang namanya, mengapa kamu panik? Di mana bala bantuannya? Jenderal Abadi menggigil dan berkata, laporkan kepada penguasa kota, bahwa sesuatu telah terjadi pada kota yang ditinggalkan, dan wakil penguasa kota tidak dapat pergi untuk mencari bala bantuan. Tanpa menunggu Jenderal Abadi berbicara, dia diinterupsi oleh Long Xiaolin dengan ekspresi hijau, berhenti bicara omong kosong, fokus pada intinya, apa yang terjadi. Jenderal Abadi itu berlutut di tanah, dan berkata dengan jujur, Tuan Kota, Jenderal Tan Yun dari penjaga kota abadi Suanyuan, membunuh Jenderal penjaga kota yang menjaga kota. Setelah memasuki kota yang ditinggalkan, dia membasuh darah Tuan Kota, Mansion dan Mansion 31 Jenderal. Ada juga 4 guild besar yang juga dibantai oleh Tan Yun. Ketika kata-kata ini keluar, tubuh tua Long Xiaolin bergetar dan meraung, apa yang kamu katakan? Istriku, di mana ayah mertua dan ibu mertua? Jenderal Abadi tidak berani mengangkat kepalanya, semua dibunuh oleh Tan Yun. Ah! Long Xiaolin mengangkat kepalanya dan berteriak, dengan air mata berlumpur keluar dari matanya, nyonya, nona-nona. Tan Yun, dasar binatang sialan. Ketika Long Xiaolin dalam kesedihan, tubuh tua Sima Yongzheng bergetar, melangkah maju dengan air mata, meraih bahu Jenderal Peri, dan meraung, di mana putriku? Di mana putriku Sima Feier? Kembalilah ke Jenderal Si segera. Jenderal Peri berbisik, Nona Feier, juga dibunuh oleh Tan Yun. Tidak, Sima Yongzheng menangis, putriku. Pada saat ini, Sima Yongzheng dan 19 jenderal lainnya berduka dan menangis. Tiba-tiba, Zhuge Xiong mengangkat kepalanya dan berteriak, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Tan Yun mati sebelum waktunya? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di kota yang ditinggalkan? Kata-kata Zhuge Xiong membangkitkan ingatan Sima Yongzheng. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, sambil menangis,
dia tiba-tiba melihat Jenderal Peri dan meraung, "Ya, Laksamana Suge benar. Putriku membunuh Tan Yun sejak lama. Bagaimana Tan Yun bisa hidup? Kamu pasti berbicara omong kosong." Setelah raungan, Sima Yongzheng memandang Long Xiaolin yang putus asa untuk hidup, dan berkata, "Tuan Kota, orang ini pasti tidak masuk akal." Ada secercah harapan di mata Long Xiaolin. Dia memandang Peri dan bertanya dengan air mata, "Jika kamu berani berbohong, penguasa kota ini pasti akan menghancurkan mayatmu." Yang Abadi berkata dengan suara nyaring, "Tuan Kota, beri bawahanmu 1.000.000 keberanian, dan mereka tidak berani menyebarkan desas-desus. Bawahan akan menunjukkan kepadamu gambar memori." Dengan mengatakan itu, Jenderal Abadi melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan abadi memadatkan dalam kehampaan gambar memori Ling Hu Yunfei di rumah wakil Tuan Kota. Dalam gambar memori, Ling Hu Yunfei menghadapi Jenderal Abadi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Suanyuan Immortal City Guard Laksamana Tan Yun sekarang membantai di kota yang ditinggalkan, pertumpahan darah di mansion Tuan Kota dan mansion dari 31 jenderal. Masalah dengan Guild Alkimia Pembantaian, Guild Pemurnian Alat, Guild Pemurnian Arai, dan Guild Pemurnian Talisman dilaporkan ke Tuan Kota." Petik 2. Kamu memberitahu penguasa kota bahwa aku tidak bisa meninggalkan kota yang ditinggalkan untuk sementara waktu untuk mencari bala bantuan, sehingga penguasa kota untuk sementara akan menyerang Suanyuan Xiancheng dan kembali untuk berburu dan membunuh Tan Yun. Adapun Tan Yun, wakil penguasa kota secara pribadi akan menjaga gerbang kota dan tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri. Gambar memori berakhir di sini. Long Xiaolin dan Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya dapat percaya bahwa memang benar bahwa anggota keluarga mereka semua dibunuh oleh Tan Yun. "Saya sangat marah." Long Xiaolin meraung seperti guntur, "Tan Yun, kebencian ini tidak dibagikan, penguasa kota ini pasti akan mengulitimu. Juga, Ling Hu Yunfei, apakah kamu idiot? Apakah itu sampah? Bagaimana kamu bisa membiarkan Tan Yun pergi ke kota yang ditinggalkan dan membiarkan dia membunuh begitu banyak orang?" Melihat Long Xiaolin dalam kesedihan dan kemarahan, Sima Yongzheng dan 20 jenderal lainnya berkata serempak, "Tuan Kota, mari kita tarik pasukan kita. Mari kembali ke kota yang ditinggalkan dan bunuh Tan Yun." Pada saat ini, Long Klaus mengepalkan tinjunya dan memandang Long Xiaolin ke samping, "Ayah, ayo kembali. Setelah Tan Yun dihancurkan dan ibuku membalaskan dendam ibuku, kita akan pertumpahan darah di kota yang ditinggalkan." Bagus. Ketika Long Xiaolin dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, Suanyuan Changfeng di lantai atas tertawa liar, "Hahaha, kematian yang baik. Apakah kamu malu? Kamu datang untuk menyerang kota abadi Suanyuanku dengan sekuat tenaga, tetapi saudaraku Tan Xian telah mencuci darah rumah tuan kotamu dan semua rumah jenderal. Hahaha, itu benar-benar bahagia. Katakan padamu Sima Yongzheng, kehidupan saudaraku Tan Xian sangat sulit. Saat itu, putrimu tidak membunuh saudaraku Tan Xian. Dan Zhuge Xiong, kalian semua orang tua yang mengkhianati Suanyuan Xiancheng, keluargamu lebih dari bersalah. Seluruh kota-kota terbengkalai, kamu membantumu untuk melecehkan, meninggalkan martabatmu, dan menjual hidupmu untuk keabadian terbaik. Kalian semua pantas mati. Peri di kota-kota terbengkalai benar-benar sialan." Mendengar itu, Long Xiaolin menatap Suanyuan Changfeng, dan mengucapkan setiap kata, "Dengar, bajingan kecil, aku akan datang lagi, Long Xiaolin. Mundur ke kota." Mengikuti perintah Long Xiaolin, 200 jenderal abadi mengorbankan perahu suci surgawi, membawa tentara abadi, dan mengikuti 20 jenderal, Long Xiaolin, dan terbang dengan cara yang perkasa. Setelah setengah jam, Suanyuan Haokong dan Suanyuan Changfeng datang ke puncak Gunung Suci Suanyuan. Sister City Lord, Long Xiaolin telah pensiun. Suanyuan Changfeng berkata saat dia melihat Yang Langsing dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Betulkah?" Mata Suanyuan Rou menunjukkan sentuhan kegembiraan. "Ya, Rower." Suanyuan Haokong berkata dengan penuh semangat, "Kamu tidak tahu bahwa Yuner berhasil memasuki kota yang ditinggalkan, dan bahkan membantai rumah penguasa kota dan rumah 31 jenderal." Setelah itu, mata Suanyuan Haokong mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. Hanya saja wakil penguasa kota dari kota yang ditinggalkan sekarang menjaga gerbang kota dan menunggu Long Xiaolin untuk menangkap Tan Yun setelah dia kembali. "Aku khawatir Yuner tidak akan bisa melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Dia lebih jahat dan beruntung." Tidak menunggu pembicaraan kosong Suanyuan Hao, Suanyuan Ruxiang mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan air mata di matanya yang indah, "Tidak,
aku akan pergi ke kota yang ditinggalkan untuk menemukannya. Setelah itu, Xuan Yuanrou berbalik dan ingin pergi. Kakak, kamu tidak boleh impulsif. Xuan Yuan Changfeng melangkah maju dan meraih pergelangan tangan indah Xuan Yuanrou, dengan ekspresi cemas, kakak, kamu tidak bisa pergi. Tan Yun banyak akal, dia akan mengubah bahaya menjadi sia-sia. Aku tidak impulsif. Air mata Xuan Yuanrou menetes, dia tidak ada di sini akhir-akhir ini, aku mengetahuinya dengan jelas. Aku menyukainya, aku mencintainya. Aku tidak bisa menempatkannya dalam bahaya, aku harus menemukannya. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan menyesal atau menyesal. Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Changfeng berkata, kakak, kamu tidak bisa pergi. Kamu membiarkan aku pergi. Xuan Yuanrou berkata dengan dingin ketika menghadapi Xuan Yuan Changfeng, saat itu, aku pergi kepadanya, tetapi kamu tidak membiarkanku pergi. Aku bisa mengerti, karena kota Xuan Yuan membutuhkanku untuk duduk. Tapi sekarang, Long Xiaolin telah pensiun, bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Apakah kamu ingin Tan Yun ditangkap dan dieksekusi setelah Long Xiaolin kembali? Apakah kamu ingin Tan Yun mati? Setelah mendengar ini, Xuan Yuan Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam hatiku, Tan Yun adalah saudaraku. Bagaimana mungkin aku ingin dia mati? Kakak, aku sangat mempercayai Tan Yun, aku yakin dia bisa mengatasinya. Tetapi jika kamu pergi, jika kamu terkena Long Xiaolin, apakah kamu memiliki cara untuk bertahan hidup? Kakak, kakak ketigaku mengkhawatirkanmu. Berbicara tentang Xuan Yuan Changfeng, air mata mengalir di matanya. Xuan Yuanrou memandang Xuan Yuan Changfeng, air matanya yang dingin melunak, tetapi nadanya menjadi lebih tegas, maaf, itu kata-kata saudara perempuanku. Tapi, tidak peduli apa, aku harus melihatnya aman dengan mataku sendiri, sehingga aku bisa merasa nyaman, jika tidak, hatiku menderita siang dan malam. Bahkan jika saya mati, saya tidak takut. Yang saya takutkan adalah dia akan mengalami kecelakaan. Xuan Yuan Haokong menghela nafas, Ruer, Yuner sudah memiliki 7 istri, apakah kamu tidak peduli dengan ini? Paman, Ruer pasti peduli. Xuan Yuanrou tersedak dengan air mata, tapi apa yang bisa saya lakukan? Dia adalah pria yang membuat Ruer jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dia tidak terus berbicara tentang kata-kata Xuan Yuanrou dan di sini, dia tersenyum dan menatap Xuan Yuan Haokong dengan air mata. Paman, jika Ruer benar-benar terbunuh, Xuan Yuan Xiancheng akan diserahkan kepadamu. Ruer sudah pergi. Begitu suara itu jatuh, Xuan Yuan melunak menjadi seberkas cahaya dan menghilang di puncak gunung suci Xuan Yuan. 3 hari kemudian, Jenderal Tan Yun masuk jauh ke dalam kamp musuh dan memaksa Long Xiaolin untuk mundur, menyebar ke seluruh Xuan Yuan Xiancheng. Lebih dari 3 juta tentara dan ratusan juta tentara abadi menyembah Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka juga sangat khawatir tentang situasi Tan Yun dan berdoa dalam hati, berharap Laksamana Parit dapat berhasil melarikan diri dari kota yang ditinggalkan. Di luar Tiange kota Sishu, di luar kota Fangcheng, Cucik berlutut dan memandang ke langit, berdoa untuk berkah Tan Yun. Di belakangnya, Xuan Yuan Linger menghibur, bersulang, Laksamana Tan Jiren memiliki hidupnya sendiri, dia akan aman dan sehat. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Kota terbengkalai. Di bawah pintu keluar gerbang kota, Wakil Tuan Kota Linghu Yunfei masih menjaga gerbang kota hari demi hari untuk mencegah Tan Yun melarikan diri. 9 jenderal, masih membawa tentara abadi, mencari Tan Yun di seluruh kota. Pada saat ini, di rumah gua jauh di dalam ngarai, Tan Yun di lantai 66 menara surgawi ruang dan waktu tertinggi, setelah lebih dari 5.000 tahun di menara, telah memanipulasi api Hongmeng dan api es Hongmeng, dan akan menjara atribut es. Atribut api adalah api nyata, api ditelan. Sekarang api Hongmeng dan api es Hongmeng setinggi 3.000 kaki, memasuki tahap awal dari urutan ke-13. Sekarang api Hongmeng dapat langsung membakar perangkat subdao tingkat rendah menjadi ketiadaan. Hongmeng Bingyan dapat melelehkan senjata subdao tingkat rendah menjadi ketiadaan. Tidak diragukan lagi, jika kedua api itu digunakan untuk menyelinap menyerang musuh dari alam suci kaisar, mereka akan efektif. Duduk bersila, Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, jika saya tidak salah. Menebak, Long Xiaolin sudah dalam perjalanan kembali ke kota yang ditinggalkan. Diperkirakan dia akan kembali dalam waktu sekitar 7 bulan. Sulit bagiku untuk maju ke ranah sebelum dia kembali. Bahkan jika dia dipromosikan, aku jelas bukan lawan Long Xiaolin.
Sepertinya sudah waktunya untuk meninggalkan kota yang ditinggalkan lagi, dan meninggalkan kekacauan. Pada saat ini, Tan Yun tidak peduli apakah Ling Hu Yunfei menjaga gerbang. Karena ketika Tan Yun mencuci mansion tuan kota dengan darah, dia menemukan bahwa formasi utama tembok besar kota terbengkalai ada di mansion kota. Selama Anda merangsang mata, perisai besar dapat dipatahkan, dan Anda tidak perlu melewati gerbang kota untuk melarikan diri. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya, pupil bintangnya berkedip, tidak, aku tidak bisa pergi, hahaha. Ada rencana yang lebih baik. Pada saat itu, saya akan membiarkan Long Xiaolin memiliki kota untuk kembali, dan kemudian saya akan membiarkan kota yang ditinggalkan, lebih dari 3 miliar abadi, lebih dari 100 juta tentara abadi, semuanya mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan pedang Excalibur Hongmeng dan terbang keluar dari tebing gua. Kemudian, di ngarai, dia membuka pilar-pilar batu setebal 10 kaki dan setinggi 1000 kaki. Dalam setengah bulan berikutnya, Tan Yun berturut-turut menambang 10.000 pilar batu. Selama periode tersebut, Tan Yun menghadapi beberapa gelombang tentara abadi saat menambang pilar batu. Agar tidak membuat ular pingsan, Tan Yun tidak membunuh mereka. Setelah menambang pilar batu, Tan Yun kembali ke rumah gua jauh di dalam ngarai. Kemudian, dia mengorbankan pagoda peri, memasuki menara 66 lantai, mengeluarkan pilar batu yang ditambang dari cincin peri, dan mulai menggambar sisik naga dengan pedang. Pola, betul sekali. Strategi Tan Yun yang lebih baik adalah menyiapkan sejumlah besar 10.000 naga di kota terbengkalai untuk mencegah Long Xiaolin keluar. Tan Yun ingin menduduki kota yang ditinggalkan. Anda harus tahu kekayaan keabadian langit dan bumi di kota terbengkalai, yang 3 poin lebih kaya dari kota abadi Suanyuan. Tan Yun secara alami ingin mengambil harta alam ini. Di menara, Tan Yun mengukir dan melukis pola sisik naga pada 10.000 pilar batu satu persatu, mengubah 10.000 pilar batu menjadi 10.000 basis formasi. Ketika Tan Yun melambai, Wan Genji terbang ke cincin peri. Tan Yun bangkit dan membuat sketsa seringai di sudut mulutnya. Kemudian, fitur wajah tampan mulai menua dengan cepat, menjadi penampilan 7 pencari tua. Tan Yun memasuki pagoda Yukin Nangong dan menggunakan sehelai rambut putihnya untuk membuat janggut putih. Setelah itu, Tan Yun dan Nangong Yukin tetap hangat selama 3 hari 3 malam sebelum mereka pergi. Tan Yun, yang menjelma menjadi lelaki tua pencari 7, terbang jauh ke ujung utara kota, di tepi formasi pertahanan besar. Kemudian, Tan Yun mengatur basis arai di tanah. Dalam 3 bulan berikutnya, Tan Yun meletakkan 9.999 formasi sisik naga di sekitar tepi kota yang ditinggalkan. Tempatkan saja satu di gerbang dan selesai. Tan Yun berjalan melewati kerumunan jalanan dengan tenang, dan berhenti ketika dia masih jauh dari gerbang kota. Dia melirik pintu keluar gerbang kota, Ling Hu Yunfei yang berbaring di kursi goyang, mencibir dalam hatinya, barang lama, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Kemudian, Tan Yun memasuki paviliun, mengatur penghalang kedap suara, dan membunuh 10 musuh di paviliun. Setelah terbunuh, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hongmeng, tubuhnya berputar sangat cepat, dan ketika dia memasuki tanah dengan pedang hingga kedalaman 3.000 kaki, dia menemukan formasi-formasi pertahanan besar yang tersembunyi di dalam tanah. Agar tidak membuat ular pingsan, Tan Yun tidak berani menyentuh medan perang. Dia membuka gua besar di tanah dengan pedang, dan berdiri di ruang bawah tanah terakhir di tanah. Pada titik ini, pembentukan 10.000 akar, Tan Yun telah selesai. Selanjutnya, selama mata arai diatur dan mata arai diaktifkan, arai penjaga 10.000 naga akan dibuka. Berdengung. Di dalam gua besar, di tengah kehampaan yang bergetar, di antara kerlip cincin peri di antara jari-jari Tan Yun, sebuah monumen batu setinggi 100 kaki muncul dari udara tipis dan berdiri di dalam gua. Tan Yun menggambar ratusan ribu pola berliku di atas lempengan batu dengan pedangnya. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun berbisik, 10.000 naga terbang, mengendarai angin dan ombak untuk menentukan alam semesta. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, tiba-tiba, raungan naga datang dari tablet batu. Raungan naga itu keluar dari permukaan bumi, seperti ombak yang tak terlihat, menyebar ke segala arah, menyebar ke setiap sudut kota yang ditinggalkan. Bagaimana situasinya? Ling Hu Yunfei di kursi goyang di pintu keluar gerbang kota tiba-tiba bangkit. Pada saat ini, ketika tentara peri dan orang-orang dari seluruh kota yang ditinggalkan bingung,
Formasi yang terkubur di daerah sekitar kota yang ditinggalkan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada setiap formasi, potongan-potongan sisik naga itu meledak dengan cahaya keemasan, dan serangkaian auman naga yang memaksa dan tidak bisa ditembus terdengar. Saat berikutnya, wow, Wanlong berbaur bersama, di mata semua orang yang mengejutkan, tetapi melihat puluhan ribu naga emas melaju di langit di atas kota yang ditinggalkan. Ketika Wanlong menghilang, kekosongan bergetar, dan susunan emas yang luas dan halus hampir menyelimuti seluruh kota. Pasalnya hanya area sekitar gerbang kota saja yang tidak diselimuti. Formasi besar Wali Wanlong memblokir Ling Hu Yunfei dari formasi. Bagaimana situasinya? Ling Hu Yunfei melambaikan telapak tangan ke arah medan perang, tidak mampu mengalahkan medan perang sama sekali. Di antara getaran dalam kehampaan, Ling Hu Yunfei melihat seorang lelaki tua berusia 70-an, kehabisan udara. Orang tua itu bukan orang lain tapi Tan Yun. Tan Yun memandang Ling Hu Yunfei di depan dan berkata, hal-hal lama, Lao Su adalah Tan Yun. Apakah kamu tahu mengapa Long Xiaolin tidak menghancurkan kota abadi Xuanyuan? Kamu tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu. Alasan serangan yang tidak bisa dipatahkan adalah karena Lao Su mendirikan formasi benteng 10.000 naga di Xuanyuan Xiancheng. Dan sekarang kota yang ditinggalkan itu juga diatur olehku. Kamu tidak bisa masuk, dan orang-orang di dalamnya tidak bisa keluar. Dan aku akan membunuh semua orang di kota yang ditinggalkan selanjutnya.